Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kekuatan untuk melakukan ibadah kepadanya dengan melakukan salatul fajr. Kemudian kita bermajelis ilmu pada kesempatan ini. Semoga ini menjadi timbangan kebaikan kita semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Ikhwani fid din rahimakumullah. Pada kesempatan tausiah kali ini saya akan membawakan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pengingat bagi kita semuanya, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Qila وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain. Pada hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita hal-hal yang sangat penting, di mana beliau mengawali hadis itu dengan mengatakan ijtanibu, jauhilah as-sab'al mubiqat, 7 perkara yang akan menghancurkan. Al-mubiqat artinya al-muhlikat, yang menghancurkan para pelakunya, sehingga kapan seseorang jatuh pada perkara-perkara itu, dia terancam dengan ancaman yang sangat berat. Kehancuran akan ia dapatkan kalaulah bukan karena pertolongan Allah Azza wa Jal, dia tidak akan selamat darinya. Para sahabat pun ketika mendengar sabda Nabi itu, mereka langsung bertanya. Mereka tergerak untuk mencari tahu apa 7 perkara yang dimaksud agar mereka bisa menjauhinya. Qila wa ma hunna ya Rasulullah. Apa 7 perkara yang dimaksud itu ya Rasulullah?
Nah, inilah para sahabat. Mereka sangat bersemangat untuk mengetahui ilmu. Termasuk dalam hal ini ilmu tentang hal-hal yang membahayakan untuk dijauhi. Sebagaimana dikatakan oleh Hudzaifah Ibn al-Yaman radhiyallahu an, kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani. Dulu saya bertanya kepada Nabi tentang hal yang buruk karena saya takut kalau yang buruk itu yudrikani, menimpa aku. Maka al-ilm bisyarr lijtinabihi, mengetahui yang buruk untuk dijauhi, ini juga merupakan bagian daripada prinsip-prinsip berilmu, yang dengan itu seseorang akan selamat dari keburukan. Kalau bukan karena itu, bisa jadi seseorang tanpa merasa dia telah jatuh dalam keburukan. Walhasil, maka Nabi SAW menerangkan kepada para sahabat tentang 7 perkara itu yang dimaksud. Dan Nabi SAW menyebutkan 7 perkara ini bukan berarti yang lain tidak dari perkara-perkara yang semisalnya. Namun beliau menyebutkan dengan bilangan-bilangan seperti itu agar mudah dipahami, agar mudah dihafal, dan tentu hal-hal itu termasuk perkara yang diutamakan untuk diketahui. Beliau mengatakan asyirku billah. Yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi larangan terbesar. Ini menjadi sesuatu yang paling berbahaya terhadap agama seseorang, terhadap keislaman seseorang. Ini ancaman yang paling besar bagi keutuhan keislaman seseorang. Maka sudah sepantasnya seorang muslim dan bahkan sewajibnya untuk mengetahui apa itu syirik dan menjauhinya. Dan pengetahuan kita terhadap kesyirikan menuntut pengetahuan yang cukup luas dan cukup detail karena bahayanya syirik ini. Karena syirik ternyata bermacam-macam bentuknya, bermacam-macam ragamnya, bermacam-macam tingkatannya. Di sana ada syirik besar, ada syirik kecil. Dan di sana bahkan ada hal-hal yang akan mengantarkan kepada syirik. Dan Nabi SAW peringatkan umatnya darinya. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, untuk mengenali syirik membutuhkan suatu kajian yang lebih mendalam, lebih luas. Karenanya para ulama kita rahimahumullah menulis dan menerangkan dalam buku-buku mereka. Dan di antara yang paling penting dari kitab-kitab ulama yang menerangkan tentang berbagai seluk-beluk kesyirikan, berbagai macamnya dan wasilah atau yang akan mengantarkan kepadanya adalah kitab Tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kitab Tauhid sangat penting untuk dipelajari. Dan itu merupakan salah satu kitab
yang mencakup berbagai macam ragam tentang kesyirikan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, secara global syirik adalah ibadah kepada selain Allah Azza wa Jal. Ibadah kepada selain Allah Azza wa Jal, baik dalam hal yang terkait uluhiyah atau rububiyah atau asma wa sifat. Ibadah kepada selain Allah Azza wa Jal dengan apapun dari macam ibadah tersebut. Apakah dengan berdoa, dengan menyembelih sembelihan, apakah dengan memohon pertolongan, atau dengan rukuk dan sujud kepadanya, dan apapun dari jenis ibadah yang disyariatkan untuk Allah Azza wa Jal, ketika ibadah itu ditujukan kepada selain Allah, maka itulah syirik. Seorang yang melakukannya disebut musyrik, dan ini menjadi pembatal keislaman. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan barang siapa berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jal, maka tempat kembalinya adalah neraka, dan Allah Azza wa Jal haramkan baginya surga, dan tiada penolong baginya bagi orang-orang yang zalim. Seorang berbuat syirik, hancur lebur amalnya. Allah Azza wa Jal berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, maka betul-betul akan hancur lebur amalmu. Kalau Allah Azza wa Jal mengatakan demikian kepada nabinya, bagaimana dengan yang lain? Maka jauhilah perbuatan syirik. Jauhilah kata-kata yang mengandung unsur kesyirikan. Keyakinan bahwa di sana ada pengatur dari sebagian alam ini selain Allah Azza wa Jal, yang bisa memberi manfaat atau menolak mara bahaya, ini juga syirik. Syirik dalam hal rububiyah. Keyakinan bahwa ada seseorang mengetahui perkara yang gaib, perkara yang akan datang, ini juga termasuk perbuatan syirik. Syirik dalam hal sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Maka apapun bentuknya kesyirikan, dari kesyirikan-kesyirikan yang besar, hukumannya adalah kehancuran amal yang dia lakukan dan neraka sebagai tempat tinggalnya, dan di sana dia akan kekal abadi. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fiddin rahimakumullah, karenanya para nabi dahulu sangat takut. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam salah satu doanya mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan anak-anakku dari peribadatan kepada berhala-berhala. Nabiullah Ibrahim, siapa dia? Siapa yang enggak kenal dia? Dia adalah sosok seorang nabi, seorang rasul dari ulul azmi, yang perjuangannya adalah perjuangan membela tauhid. Dia rela berkorban dengan berbagai pengorbanan demi tauhid,
sepanjang hidupnya untuk tauhid, untuk merealisasikan la ilaha illallah dan menjauhi kesyirikan. Rela berpisah dengan ayahnya karena itu. Rela menghadapi Namrud karena tauhid dan berbagai macam perjuangan. Namun demikian, ia tetap berdoa kepada Allah. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku daripada kesyirikan. Dikatakan oleh sebagian ulama, yaitu Ibrahim At-Taimi rahimahullah, wa man ya'manul bala ba'da Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim saja merasa tidak aman dari kesyirikan, ujian berupa kesyirikan ini, maka siapa lagi yang akan merasa aman dari ancaman kesyirikan ini? Dan subhanallah, di masa ini, sekalipun masa yang dianggap penuh dengan kemodernan, tapi syiriknya ya itu saja dari dulu sampai sekarang. Tetap saja orang-orang melakukan kesyirikan sekalipun ia telah mengenyam pendidikan tinggi dalam bidang umum. Karena dalam bidang agama tidak dipelajari dengan sungguh-sungguh apa itu syirik, apa itu tauhid, sehingga banyak orang-orang yang tetap jatuh dalam kesyirikan, na'udzubillah min dzalik, walaupun dengan kemodernan ini. Kemudian yang kedua dari apa yang Nabi ingatkan, as-sihr. Penghancur yang kedua adalah as-sihr. Sihir. Sihir sesungguhnya adalah juga salah satu warna daripada warna-warna kesyirikan. Karena sihir adalah suatu perbuatan yang di sana ada unsur ta'awun, saling bantu-membantu antara si penyihir dengan syaitan. Di sana ada unsur isti'anah, minta bantuan kepada syaitan untuk mewujudkan sihir tersebut. Ya. Disebutkan dalam salah satu definisi ulama tentang sihir adalah al-azaim wal-uqad. Ya. Jimat atau ikatan-ikatan, warruqa, dan bacaan-bacaan mantra-mantra dan yang semisalnya, ya, fayu'athir fayumrid wa yufarriq baina az-zawjain, lalu memberikan pengaruh kepada orang sehingga bisa menyebabkan sakitnya seseorang. Wa yufarriq baina az-zawjain, bisa menyebabkan pisahnya dua orang yang sebelumnya berpasangan sebagai suami istri. Wa yaqtul, dan bahkan bisa menyebabkan kematian, ya, artinya pembunuhan terhadap objeknya. Nah, bagaimana mungkin ikatan-ikatan dan buhul-buhul, lalu jimat-jimat yang dipakai, lalu bacaan-bacaan mantra yang digunakan bisa berpengaruh kepada seseorang kalau bukan dengan bantuan-bantuan syayatin, setan-setan, bantuan-bantuan mereka kepada para tukang sihir. Hal ini telah diisyaratkan pula oleh Allah Azza wa Jal pada ayatnya dalam surat Al-Falaq, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad.
berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari kejahatan wanita-wanita yang meniup-niup di buhul-buhul. Ternyata itulah praktek seorang penyihir. Dia menyiapkan peralatan tersebut sebagai media untuk ta'awun dengan syaitan, membacakan jampi-jampi, mantra-mantra, dan dengan itu dia memanggil syayatin, setan dan jin, yang kemudian dia seolah menyatu dengan jin-jin tersebut dalam suatu kegiatan, maka bersatulah keinginan buruk dari dua manusia, dua makhluk ini. Kemudian terjadilah ta'awun tersebut. Si manusia minta bantuan kepada jin, syayatin yang jahat, maka syayatin tersebut kemudian melaksanakan apa yang diinginkan oleh manusia itu dengan praktek-prakteknya yang tersembunyi. Karenanya disebutkan pula bahwa sihir itu artinya ma khafiya wa latufa sababuhu, sesuatu yang tersembunyi dan lembut sebabnya, tidak tampak, karena dilakukan oleh makhluk-makhluk halus tersebut. Nah, alhasil bahwa sihir merupakan salah satu daripada macam-macam kesyirikan. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW menyebutkan ini sebagai salah satu penghancur, salah satu pembinasa bagi para pelakunya. Mungkin di dunia dia berhasil membinasakan orang, tapi dia sendiri menjadi orang yang akan binasa, terutama kelak di akhirat, karena dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah dan kezaliman terhadap manusia. Sungguh suatu dosa yang sangat-sangat besar. Karenanya dalam Islam tiada hukuman bagi tukang sihir yang betul-betul penyihir kecuali hukuman mati. Haddus sahir dharbatun bis saif. Hukuman bagi penyihir adalah dengan dipenggal dengan pedang. Dahulu Umar radhiyallahu an mengirim utusan-utusan dengan keputusan beliau, uqtulu kulla sahirin wa sahirah, berikan hukum mati kepada tiap penyihir laki-laki dan perempuan. Dalam riwayat itu kemudian disebutkan faqatalna thalath sawahir. Dengan perintah Umar itu akhirnya kami berhasil memberikan hukuman mati kepada 3 tukang sihir. Ikhwani fiddin rahimakumullah, inilah ajaran agama kita. Dan sangat disayangkan ternyata sampai di masa kita ini praktek-praktek sihir, perdukunan yang identik dengannya terus ada yang melestarikannya. Lebih mengherankan lagi kalau ternyata kemudian ada sekolah-sekolah pendidikan sihir seolah menjadi sebuah seni, sesuatu yang perlu dipelajari, perlu dipelihara, perlu dikembangkan dan seterusnya. Tidak lain, ini adalah upaya-upaya syaitan untuk melestarikan perbuatan jahat ini. Ya. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyebutkan tentang hal ini. Pada surat Al-Baqarah Allah Azza wa Jalla mengatakan, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra.
Walakinna syayatina kafaru, tapi setan-setan itulah yang kafir, yu'allimunan nasa sihra. Mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Dari ayat ini para ulama mengatakan barang siapa yang melakukan praktek sihir maka dia kafir. Na'udzubillah min dzalik. Maka kaum muslimin harus mengetahui hukum ini, jangan terkecoh dengan atraksi-atraksi sihir. Yang disayangkan justru banyak yang terkagum dengan praktek-praktek sihir dan asyik menonton, yang semestinya dia mengingkari. Na'udzubillah min dzalik. Dan subhanallah, itulah tabiat manusia, merasa takjub dengan hal-hal yang aneh tanpa dia betul-betul mengetahui apa hukumnya, apa sikap yang benar terhadapnya. Dahulu bahkan di zaman itu yang ketika para sahabat masih hidup, muncul sebuah atraksi dengan apa? Membunuh seseorang yang kemudian menghidupkannya lagi. Apa ini? Tidak lain adalah salah satu praktek sihir, dan orang-orang pun menonton. Ya, di zaman itu yang masih ada para sahabat, apalagi zaman sekarang yang begitu jauh umat daripada pendidikan agama yang secara mendalam. Maka seorang dari sahabat, ya, atau dari pendahulu kita datang kepada kerumunan itu dan mendekati si tukang sihir itu. Dia pun langsung menebas si penyihir dan matilah dia sebagai hukuman kepadanya, sambil dia katakan falyuhyi nafsah, atau yang semakna dengan itu. Coba kalau memang betul, hidupkan dirimu sendiri. Ya. Ala kulli hal, ikhwani fiddin rahimakumullah, itulah sihir yang sangat membahayakan agama kita. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, dari penghancur-penghancur orang yang melakukannya adalah qatlun nafs allati harramallahu illa bil haqq. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pembunuhan merupakan dosa yang sangat-sangat besar. Allah Azza wa Jalla telah memberikan ancaman yang sangat-sangat besar. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Pada surat An-Nisa Allah menyebutkan wa may yaqtul mu'mina, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammida, dengan sengaja, fajazaohu jahannam, maka balasannya adalah jahannam, khalidan fiha, ia kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya, wa la'anahu, Allah melaknatinya, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah menyiapkan untuknya azab yang besar. 5 ancaman dari Allah Azza wa Jalla terkait perbuatan pembunuhan yang disengaja kepada seorang yang beriman. Na'udzubillah, betapa besarnya ancaman Allah Azza wa Jalla. Ya, mengerikan. Karenanya seorang yang melakukan dosa pembunuhan ini disebutkan dalam hadis, kelak dibangkitkan di hari kiamat, tertulis di dahinya ayisa min rahmatillah, orang yang putus asa dari rahmat Allah.
Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Apa jadinya kalau sudah putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla? Apa jadinya? Ikhwani fiddin rahimakumullah. Namun demikian subhanallah, ternyata begitu banyaknya kejadian-kejadian pembunuhan kita di zaman kita ini. Betapa banyaknya kejadian pembunuhan, bahkan pembunuhan-pembunuhan yang sadis, pembunuhan-pembunuhan yang mungkin tidak terbayangkan dilakukan kepada mungkin orang-orang terdekatnya, kepada ibunya sendiri, kepada anaknya, dan macam-macam kejadian yang luar biasa. Jumlahnya juga semakin tidak terhitung lagi. Dan subhanallah, ini memang seperti yang Nabi katakan, begitulah kondisi akhir zaman. Sampai pada tingkatan la yadril qatil fima yaqtul wa la yadril maqtul fima qutil. Sampai orang yang membunuh enggak tahu apa sebab membunuhnya. Orang yang terbunuh pun sampai tidak tahu kenapa dia dibunuh. Salah apa? Ya, itulah kondisi yang nyata-nyata terjadi di masa kita ini, seperti yang diberitakan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, kaum muslimin hendaknya betul-betul berhati-hati, ya, betul-betul menjaga diri, menjaga lisan, menjaga perbuatan, menjaga dirinya dari dosa-dosa yang akan menghancurkan. Kemudian wa aklur riba, makan riba. Subhanallah, di masa ini pun begitu banyak riba dengan berbagai macam modelnya. Terprogram, kemudian diatur sedemikian rupa, ya, bahkan ditawarkan dengan penawaran-penawaran yang menggiurkan. Riba bukan lagi sesuatu yang mesti dicari, tapi dia justru mendatangi. Datang orang-orang ke pasar-pasar menawarkan kepada sampai pedagang-pedagang kecil kaki lima, ya, yang mungkin sebelumnya nggak tahu menahu apa itu pinjaman-pinjaman yang katanya berbunga, tapi maknanya beriba. Ditawari pinjaman ini dan itu, ya, diangsur sekian kali dengan bunga, yakni riba sekian persen. Inilah riba jahiliyah. Inilah riba yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa awwalu riba wada'tuhu riba Al-Abbas. Nabi katakan bahwa ini riba yang kuletakkan. Nabi katakan dalam riwayat yang lain, maudhu'un tahta qadami. Sudah kuletakkan di bawah kakiku, kuinjak itu riba. Riba jahiliyah. Riba yang pernah dilakukan oleh keluarga beliau, lalu beliau tentang dengan masuknya agama Islam ini, dengan tersebarnya agama Islam ini. Tapi subhanallah, riba yang seperti itu diperlakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa ini begitu banyak, dengan berbagai macam kembangannya, promosinya dan macam-macam. Na'udzubillah. Ya, ikhwani fiddin rahimakumullah, ingat bahwa riba ini seperti Nabi katakan al-mubiqah, penghancur. Dalam ayat Al-Quran, alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Mereka yang makan riba tidak akan bangkit kecuali seperti bangkitnya orang-orang yang yatakhabbathu asyaitan, yakni diperlakukan oleh syaitan, yakni seperti kena penyakit gila. Yatakhabbatu syaitanu minal mas. Ya. Tidak berdiri dengan tegak kelak di hari kiamat.
Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimakumullah, riba ini menghancur umat, menghancur ekonomi umat. Riba ini artinya adalah keberuntungan bagi pihak tertentu di atas penderitaan manusia yang lain. Maka Islam datang menghilangkan itu semuanya dengan berbagai macam bentuknya dan ragamnya. Maka bagi seorang muslim, bila ingin hidup tenang, tentram, bahagia, dapat berkah dari Allah Azza wa Jalla pada usahanya, dia harus menjauhi riba apapun bentuknya. Kemudian berikutnya, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim. Al-yatim, seorang yatim adalah man mata abuhu wa huwa dunal bulugh. Seorang yang telah meninggal orang tuanya, bapaknya, dan dia masih dalam usia di bawah balik. Harta yang ditinggalkan orang tuanya seharusnya dijaga keutuhannya, dikembangkan sampai kelak nanti dia dewasa lalu diberikan. Tapi ternyata ada pihak tertentu yang justru memanfaatkan kelemahan anak yatim itu sehingga hartanya dimakan. Ya, dimakan dalam arti dimanfaatkan, sekalipun tidak dalam bentuk makanan. Allah Azza wa Jalla menjadikan ini sebagai salah satu dosa besar. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Mereka yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka itu makan api di perut mereka dan mereka bakal masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka siapapun yang mendapati seorang yatim, hargailah anak yatim itu, jaga hartanya, kembangkan dan berikan kelak saat dia dewasa dan mampu mengelola harta. Nabi berikan motivasi bagi mereka yang melakukan hal tersebut dengan mengatakan, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku dan orang yang kafilul yatim, menjamin anak yatim seperti dua jari ini. yakni kelak di surga akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian berikutnya adalah at-tawalli yaumaz zahf, dosa penghancur adalah at-tawalli yaumaz zahf, lari dari kancah peperangan. Bila seorang muslim ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal untuk berperang melawan musuh-musuhnya, melawan kuffar, musyrikin, orang-orang musyrik kafir dalam suatu kancah pertempuran, maka dia tidak boleh lari dari kancah peperangan itu. Dia harus hadapi segala resiko sekalipun mengantarkan kepada kematiannya. Dan itu merupakan suatu keutamaan jihad fi sabilillah wal maut fi sabilillah, berjihad di jalan Allah dan mati di jalan Allah dalam peperangan yang syar'i. Tidak ada alasan untuk lari dari kancah peperangan kecuali dalam kondisi tertentu yang Allah sebutkan, illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin. Ya. Kecuali mutaharrifan liqital, dia melakukan sebuah manuver, berbalik untuk kemudian menyerang, bukan untuk lari. Aw mutahayyizan ila fi'ah, atau dia lari untuk bergabung kepada kelompok yang lain dari muslimin. Kondisi yang tidak memungkinkan ia harus maju terus, bukan karena takut, tapi karena strategi. Dia berbalik untuk gabung dengan kelompok muslimin yang lain. Kalau tidak itu,
faqad ba'a bi ghadabin minallah, dia kembali kepada dengan membawa kemurkaan dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir dari al-mubiqat adalah wa qadhfu al-muhsanat al-mu'minat al-ghafilat, dan menuduh kaum mukminah, seorang wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat, zina dan seputarnya, yang lalai bahkan dari perbuatan-perbuatan itu, tidak sama sekali ada sangkut pautnya dengan perbuatan itu. Ya, artinya dosa yang ketujuh ini adalah dosa menuduh dengan tuduhan zina kepada seorang yang bersih dari perbuatan tersebut. Ya, ini dosa qadhf namanya. Al-qadhf. Kita dilarang melontarkan tuduhan ini adalah tuduhan besar. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Ya. Karenanya dalam Islam perbuatan zina ini tidak bisa ditetapkan sebagai perbuatan zina kecuali dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Kalaupun ditetapkan dengan saksi, maka dengan 4 saksi yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya tidak boleh dengan sembarangan seorang mengatakan fulan berzina, fulan melakukan zina, fulanah jatuh dalam perbuatan zina, atau menyematkan lakop-lakop yang menunjukkannya dia si pezina, si pelacur dan sejenisnya. Ya, hati-hati. Hati-hati dari perkataan-perkataan yang itu adalah sifatnya tuduhan terkait dengan bab ini. Maka mungkin kita pernah ingat bagaimana kisah ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dituduh dengan tuduhan itu oleh orang-orang munafik, dan betapa besarnya akibatnya menjadi suatu prahara, menjadi suatu yang sangat besar di masa itu. Ya, padahal Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang yang sangat terjaga dari perbuatan tersebut. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Idz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum." Ya. Allah katakan, "Wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim." Idz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi 'ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian menyangka itu ringan, sekedar ngucap. Ya, fulan begini, berzina, fulan melakukan ini dan itu. Tahsabunahu hayyina, kalian kira itu remeh, ringan, enteng. Wa huwa 'indallahi 'azim, padahal itu di sisi Allah sangat besar. Na'udzubillah. Dan hal ini di masa kita pun begitu banyak terjadi. Mudahnya mengucapkan ucapan-ucapan yang isinya adalah tuduhan-tuduhan zina. Na'udzubillah. Seorang muslim harus betul-betul menjaga dari hal-hal tersebut. Jaga lisannya, tutur katanya, tulisan-tulisannya dari hal-hal yang sifatnya seperti itu. Nas'alullah as-salamah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita semuanya dari segala yang tidak diridhai Allah Azza wa Jalla, dan memberikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun dengan takwa yang sebenar-benarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik,
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.